Salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba, Guru SMAK Suradikara ND. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Sahabat biologi, sebelum kita belajar bersama tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, mari kita saksikan video pengantar berikut ini. Sahabat biologi, di bumi kita yang ajaib ini terdapat beraneka ragam makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan atau animalia. Beraneka ragamnya hewan di permukaan bumi menandakan bahwa telah terjadi suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup. Dari waktu ke waktu, hewan-hewan ini memenuhi permukaan bumi dan membuat bumi semakin kaya akan kehidupan di dasar laut hingga ke permukaan. Keanekaragaman manusia pun bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat di permukaan bumi kita. Beraneka ragam jenis burung, primata, dan serangga, beruang kutub. Tentu saja ini adalah pemikiran yang menarik bagi kita. Bagaimana memecahkan misteri proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan dan manusia di muka bumi ini. Sahabat biologi, di video kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan dan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan hewan, termasuk manusia, terdiri dari dua tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Mari kita perhatikan satu persatu, mulai dari tahap embrio. Pada tahap embrio, dimulai dari proses fertilisasi atau penyatuan sel telur dan sperma. Kemudian terbentuk sigot yang mengalami proses pembelahan seperti yang nampak pada gambar di bawah ini. Tahap embrio dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu fase pembelahan atau cleavage yang membentuk morula, fase blastula, fase gastrula, fase diferensiasi, serta organogenesis. Yang kedua adalah tahap pasca embrio. Pada tahap pasca embrio, terjadi pertumbuhan dan perkembangan menjadi individu dewasa. Nah, individu dewasa artinya siap menghasilkan keturunan atau bereproduksi. Pada beberapa hewan invertebrata mengalami regenerasi atau metamorfosis selama pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan pada hewan vertebrata mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari hewan muda atau anak menjadi hewan dewasa. Pada gambar di bawah ini, contoh metamorfosis pada kupu-kupu menjadi salah satu bagian dari tahap pasca embrio pada hewan. Sahabat biologi, mari kita dalami lebih lanjut tentang tahap embrionik. Seperti pada gambar yang terlampir di samping, fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya sigot sampai berkembang menjadi embrio. Pada tahap ini, sigot yang terbentuk dari proses fertilisasi atau pembuahan antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, sigot akan melakukan pembelahan sel atau cleavage, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh, seperti yang nampak pada gambar. Adapun rincian tahap atau fase embrionik meliputi 1. Fase morula.
Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola berbentuk bulat seperti yang tampak pada gambar di samping akibat pembelahan sel secara terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain adalah tersusun rapat. Morulasi yaitu proses terbentuknya morula. Nah, dalam fase ini, sigot akan membelah secara mitosis berturut-turut sehingga menjadi 2, 4, 8, 16, dan akhirnya menjadi 32 buah sel yang identik. Fase yang kedua adalah fase blastula. Dari morula menjadi blastula, tahap ini masih berlangsung proses pembelahan sel sehingga terbentuk suatu rongga pada bagian-bagian tengah yang disebut blastosol. Blastosol memberi ruang gerak bagi sel-sel blastomer dan mencegah terjadinya interaksi seluler yang lebih dini, khususnya antara sel-sel ektoderm dengan sel-sel mesoderm. Nah, pada fase blastula ditandai dengan terjadinya pembentukan rongga tubuh dan jaringannya yang disebut blastokista. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut blastosol, tetapi salah satu kutubnya lebih tebal tersusun oleh lebih banyak sel yang paling luar disebut trofectoderm, sedangkan kumpulan sel pada salah satu kutub di sebelah dalam trofectoderm disebut kumpulan sel-sel dalam atau inner cell mass. Fase ketiga adalah fase gastrula. Gastrulasi merupakan gerakan yang terintegrasi dan suatu proses dinamis yang dikontrol oleh kekuatan fisikokimia yang terbentuk pada akhir tahap blastula dan awal gastrula. Gerakan ini mulai terjadi kurang lebih 5,5 jam setelah fertilisasi, ketika blastula terdiri atas 500 sel. Invaginasi sel-sel vegetal diikuti oleh involusi sel bagian tepi sehingga endoderm semakin terdesak dan membentuk rongga gastrosol atau arkenteron yang akan berkembang menjadi usus primitif. Setelah arkenteron besarnya menjadi maksimal, maka blastosol akan menyilang dan terbentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Struktur yang terdiri dari 3 lapisan tersebut dengan gastrosol disebut gastrula, seperti yang nampak pada gambar di samping. Fase keempat adalah fase tubulasi. Tubulasi adalah pertumbuhan yang mengiringi pembentukan gastrula atau disebut juga dengan pembumbungan. Daerah-daerah bakal pembentuk alat atau ketiga lapisan benih ektoderm, mesoderm, dan endoderm mulai menyusun diri sehingga berupa bumbung dan berongga. Yang tidak mengalami pembumbungan yaitu notochord, tetap seperti bentuk semula atau tetap masif. Mengiringi proses tubulasi terjadi proses diferensiasi setempat pada tiap bumbung ketiga lapisan benih yang pada pertumbuhan berikutnya akan menumbuhkan alat atau organ-organ tubuh kita dalam bentuk definitif, seperti yang nampak pada gambar di samping. Selanjutnya, fase kelima. Fase kelima adalah fase organogenesis. Pada tahap organogenesis seperti yang nampak pada gambar di samping, merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. 1. Lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm merupakan lapisan terluar.
Nah, lapisan ini akan berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Yang kedua, lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Yang ketiga, lapisan endoderm. Nah, lapisan ini adalah lapisan terdalam. Lapisan ini kemudian akan berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Sahabat biologi, kita akan lanjutkan ke tahap pasca embrionik. Nah, pada tahap pasca embrionik dapat dicontohkan dengan peristiwa metamorfosis. Peristiwa metamorfosis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, yaitu perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa seperti yang terjadi pada belalang. Jadi, pada fase ini, hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja, ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Selain belalang, kecoak, capung, dan jangkrik juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis sempurna, seperti yang terjadi pada kupu-kupu yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Metamorfosis sempurna atau holometabola ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna selain kupu-kupu adalah lalat, tawon, dan lebah. Sahabat biologi, selain metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna, masih ada tahap pasca embrionik lainnya yang disebut dengan ametabola, seperti pada contoh yang terjadi pada serangga ekor gunting. Golongan serangga ini sejak menetas atau instar pertama, bentuknya sudah menyerupai serangga dewasa atau tidak bermetamorfosis. Hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Serangga muda dan serangga dewasa hidup dalam habitat dengan jenis makanan yang sama. Contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis antara lain Ordo Tisanura atau kutu buku atau rengget atau ngengat, dan Ordo Collembola, misalnya serangga ekor gunting seperti yang nampak pada gambar di atas. Selanjutnya, tahap pasca embrionik lainnya adalah suatu proses yang disebut dengan regenerasi. Regenerasi adalah proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak. Contoh regenerasi dapat kita lihat pada gambar di samping, terjadi pada seekor cecak yang memutuskan bagian ekornya. Selanjutnya, ekor yang terputus akan tumbuh kembali menjadi ekor yang baru. Proses regenerasi ditentukan oleh sel-sel batang dalam tubuh hewan yang belum mengalami diferensiasi. Pada organisme yang berkembang biak secara aseksual, regenerasi berarti sebagai proses reproduksi atau berkembang biak, seperti yang terjadi pada cacing planaria. Regenerasi meliputi 3 cara, yaitu 1. Lewat mekanisme yang melibatkan diferensiasi struktur dewasa untuk membentuk massa sel yang terdiferensiasi, kemudian direpresifikasi. Tipe regenerasi seperti ini disebut regenerasi epimorfis, dan ini khas pada regenerasi membran. Mekanisme regenerasi kedua disebut morfolaksis. Regenerasi semacam ini terjadi karena lewat permulaan kembali jaringan yang masih ada atau tersisa yang tidak disertai dengan perbanyakan sel. Regenerasi morfolaksis terjadi pada hidra. Yang ketiga,
regenerasi intermediate. Regenerasi intermediate diduga sebagai regenerasi konsenpatori. Pada regenerasi ini, sel-sel membelah tetapi mempertahankan fungsi sel yang terdiferensiasi. Tipe regenerasi konsenpatori khas terjadi pada hati manusia. Baik sahabat biologi, selanjutnya adalah tahap pasca embrionik pada manusia. Fase pasca embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup setelah masa-masa embrio, terutama penyempurnaan alat-alat reproduksi setelah dilahirkan, seperti yang dialami juga oleh manusia. Pada gambar di samping menunjukkan tahap pasca embrionik mulai dari tahap pertama, bayi dengan usia 1-12 bulan. Yang kedua, balita dibagi lagi menjadi 2, yaitu batita dengan usia 1-3 tahun dan balita 3-5 tahun. Yang ketiga, batita balita. Yang keempat, anak-anak dengan usia 6-12 tahun. Yang kelima, remaja dengan usia 13-17 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja ini disebut adolescence atau akil balik atau yang kita sebut dengan pubertas. Yang keenam, dewasa dengan usia 18-50 tahun. Dan yang terakhir ketujuh adalah manula atau manusia usia lanjut, yaitu di atas 50 tahun. Baik sahabat biologi, sampailah kita di penghujung video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.